Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita bisa mengisi dengan rangkaian ibadah, rangkaian amal solih, antara lain dengan menjalankan ibadah puasa, menjalankan sholat tarawih, melaksanakan sedekah, dan lain-lain yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terkait dengan puasa ini, tentu kita melaksanakan dengan sepenuh hati, dengan hati yang ikhlas, karena puasa merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini terdapat perintah untuk melaksanakan puasa dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa sederhana diucapkan, akan tetapi untuk melaksanakan butuh latihan dan butuh proses yang seringkali tidak sebentar. Takwa seringkali diartikan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, pesan takwa ini tergambar dalam puasa. Sebagaimana kita ketahui, dalam puasa ini ada dua fardu yang harus dilakukan. Pertama adalah an-niyatu, niat, sehingga ketika kita melaksanakan puasa harus kita niati melaksanakan kewajiban puasa Ramadan yang semata-mata kita lakukan lillahi ta'ala. Kemudian kewajiban yang kedua itu adalah al-imsak. Al-imsak ini maknanya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, al-imsak inilah yang berhubungan langsung dengan at-taqwa tadi. Al-imsak adalah menahan, dengan menahan itu sekaligus kita melaksanakan perintah Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat, sesungguhnya sholat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk sabar. Al-imsak 'anil muftirat, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa ini terkait dengan as-sabru atau sabar. Nah, sabar ini apa? Kita seringkali mengucapkan kata as-sabru, sabar, tapi terkadang kita kurang memahami makna dari sabar itu sendiri. Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa as-sabru huwa thabatul quwwah fi muqabalatis syahwah. Sabar ini adalah
kekuatan untuk mengendalikan keinginan. Sebagai manusia yang memiliki nafsu, maka tentu kita memiliki syahwat ataupun keinginan-keinginan yang seringkali keinginan itu bertentangan dengan syariat Islam. Nah, sabar ini adalah kekuatan untuk mengendalikan keinginan. Ketika Allah memerintahkan zakat, nafsu kita menginginkan untuk tidak membayarnya. Ketika Allah memerintahkan puasa, nafsu kita ingin untuk tidak mengerjakannya. Dan ketika Allah melarang judi, misalkan yang marak seperti sekarang, seperti judi slot, Allah melarang judi, nafsu kita justru sebaliknya ingin untuk mengerjakannya. Nah, maka sabar ini adalah kekuatan untuk mengendalikan keinginan-keinginan tersebut. Sehingga dalam tafsir Al-Mawardi disebutkan bahwa as-sabru ini adalah as-sabru an ta'at ala ta'atillah, sabar ketika sabar dalam menjalankan perintah Allah, wal kafu am maksiatihi, dan mencegah diri untuk mengerjakan hal-hal maksiat. Nah, inilah makna dari sabar itu sendiri. Nah, sabar untuk mengerjakan perintah ini misalkan begini, saat subuh misalkan azan berkumandang, tentu syahwat kita, nafsu kita menginginkan untuk tetap tidur berselimut yang tebal. Tapi manakala kita sabar, tentu kita mencegah keinginan untuk terus tidur dengan bangun bergegas mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Karena kita teringat aqimis sholata liduluki syamsi ila ghusaqil laili wa qur'anal fajr. Ketika nah, kemudian sabar untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang, misalkan saat puasa seperti sekarang ini, di waktu yang sangat panas, terik matahari, tentu nafsu kita ingin untuk makan, ingin untuk minum. Nah, ketika kita sabar, makna dari sabar itu adalah menahan keinginan makan, keinginan minum, kita tunda sampai nanti waktunya berbuka. Itu makna daripada sabar. Dengan sabar ini, ketika kita mampu untuk menjaga diri kita agar tetap berperilaku sabar, bersikap sabar, maka dengan itu kita mampu untuk melakukan ketakwaan, yaitu melaksanakan perintah dan juga menahan diri untuk tidak melanggar larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersabar, sehingga dengan puasa ini kita mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.